Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini, aku akan membacakan tentang ada seseorang yang sedang dilema karena dia rindu denganmu. Ya, siapa dia? Kalau misalkan kamu akhir-akhir ini tuh kepikiran dengan seseorang, terus ya kok ngerasa aneh gitu ya di hati. Kok tiba-tiba kepikiran, padahal kalian udah nggak pernah komunikasi. Ya boleh kalian fokuskan, siapa tahu itu energi dia. Ya, dan boleh kalian juga sebutkan namanya di dalam hati. Oke, siapakah yang sedang dilema karena dia rindu padamu? Two of One, the Moon, the Star Reverse, kemudian Seven of Pentacles, Nine of Pentacles, and the Chariot. Oke. Oke. Ya, kenapa di sini dia dilema? Ya, aku rasa karena dia di sini itu kayak masih ragu gitu ya, masih ragu dengan perasaan antara kamu dan dia. Nampaknya bisa ini kamu ataupun dia, perasaannya itu udah memudar dan kalian itu udah berjarak. Bahkan di sini udah nggak ada komunikasi lagi. Mungkin kalian di sini udah saling blok dan kalian itu udah berpisah ya, udah berjalan pada jalan masing-masing kayak gitu, udah intinya udah berjauhan lah ya, udah punya jarak. Bahkan di sini ada seseorang di antara kalian yang berpindah tempat ya untuk bisa menghindari orang tersebut, atau mungkin kalian ini memang punya jarak ya, kalian itu LDR, entah dia atau kamu yang ya intinya kalian LDR ya, beda kota, beda provinsi, beda negara. Intinya kalian berjarak dan udah nggak ada komunikasi, udah saling menjaga jarak, nggak pernah komunikasi gitu. Dan nampaknya perpisahan antara kamu dan dia ini disebabkan oleh adanya suatu perselingkuhan ya, entah dia yang berselingkuh ataupun kamu yang berselingkuh. Intinya hubungan ini udah canggung banget, tapi dia masih rindu, masih kangen, pengen ke, aku lihat pengen balikan lagi deh, pengen datang lagi ke kamu ya. Dan di sini ada demu nih ya. Posisi kalian, situasi kalian saat ini itu udah nggak nyaman banget. Udah nggak ada suatu apa visi misi yang sama, kecocokan yang sama, apa namanya, ketidak ketidaksepakatan lagi. Di antara kalian tuh udah nggak ada lagi ketidaksepakatan ya. Jadi kamu maunya A ya kamu udah ke A, dia maunya B ya udah ke B kayak gitu ya. Jadi aku lihat bahkan dia di sini udah memiliki kalau misalkan di sini dia masih lajang, bahkan dia berpikir mungkin dia ini disukai oleh lawan jenis lainnya kayak gitu, dan dia bingung nih ya, ada orang yang suka sama dia tapi dianya sukanya sama kamu. Jadi dia masih bimbang. Delima ya, delima ya namanya delima ya. Aduh aku kok jadi kagok. Jadi dia bingung mau ke kamu atau lebih baik menerima orang yang justru malah menyukai dia kayak gitu ya. Ada keraguan-raguan di dianya, dan the moon ini juga suatu pertanda bahwa memang di hubungan kalian ini ada suatu kebohongan, ada yang ditutup-tutupi, ada yang tidak jujur ya, tidak jujur, dan ya cukup sulit untuk memperbaiki hubungan lagi kayak gitu ya. Aku lihat memang udah penuh dengan apa ya, orang ini udah
kepikiran banget, bingung situasinya kayak gini, dia sulit untuk bergerak, dia udah stuck. Ya, dia cuma bisa memantau dan mengamati aja. Ya, mengamati kamu, mengamati situasinya, ya. Tapi aku rasa karena di sini ada The Chariot loh. Kayaknya dia bakalan mau balik lagi sama kamu, datang lagi deh. Tuh ya. Jadi dia rindu sama kamu, tapi situasinya tuh nggak memungkinkan untuk dia bertindak. Ya, dan dia bahkan di sini melihat kamu itu udah kayak cuek sama dia, udah beda jalan sama dia, kamu itu udah makin menjauh dari dia ya. Dan kayaknya kamu itu udah bisa move on deh dari dia, udah bisa melupakan dia di sini ya. Kamu udah bisa menikmati hidupmu sendiri kayak gitu ya. Kamu kelihatan tuh kayak dengan hidupmu itu kamu bahagia, dengan hidupmu sendiri tuh kamu udah bahagia gitu. Tanpa dia pun kamu bahagia. Itu yang dia lihat ya dari The Star Reverse ini. Jadi eh apa ya, dia bingung gitu. Tapi dari The Star ini dia itu pengen banget memperbaiki hubungan kamu dengan dia karena masalah yang kemarin di masa lalu itu pengen dia rubah, pengen dia perbaiki gitu ya. Tapi gimana? Kayaknya kelihatannya kamu udah bahagia dengan hidupmu sendiri, kamu udah bahagia dengan keadaanmu sekarang. Jadi dia ragu mau datang lagi ke kamu tuh gimana? Kok situasinya kayaknya udah perfect banget gitu ya. Kalian dipisahkan gitu, kamu udah kelihatan bahagia dengan hidupmu sendiri, terus juga situasinya dia juggling gitu ya dengan orang yang dia suka, dengan orang yang suka sama dia kayak gitu kan. Terus juga kalian udah berjarak, udah jauh-jauhan kayak gitu, udah nggak ada lagi komunikasi. Jadi kayak benar-benar stuck, nggak bisa gerak kemana-mana, terus nggak tahu solusinya harus kayak mana, dia harus berbuat apa itu dia nggak tahu. Ya udah, jadi aku lihat di sini memang dia memfokuskan pada pekerjaan deh, lebih lebih untuk sekarang ya, untuk sekarang tuh kayak ya udah deh fokusin aja dulu sama kerjaan karena dia udah nggak tahu lagi harus mau buat apa. Jadi apa yang bisa dia lakukan sekarang ya kalau memang harus bekerja ya udah kerja aja gitu. Jadi hidup dia cuma kerja 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 dan kerja. Dan aku lihat di sini dia mulai mencoba untuk lebih sabar ya. Udah deh. Sekarang tuh eh, kalau untuk percintaan dia kayaknya udah nggak bisa berkutik ya. Jadi dia mencoba untuk lebih bersabar untuk mudah-mudahan gitu ya nanti seiring berjalannya waktu dia punya kesempatan untuk memperbaiki hubungan atau seiring berjalannya waktu dia akan lebih intinya situasinya akan bisa berubah. Jadi sambil berjalannya waktu, sambil dia bekerja, memfokuskan karir, terus memfokuskan pencapaian dia, mungkin dia di sini ingin membeli rumah ataupun aset kayak gitu ya. Ya udah, dia fokusin aja dulu ke itu dan sambil berpikir sebenarnya keinginan dia itu apa dan ya udah bersabar dengan situasi, kemudian belajar dari masa lalu, apa yang telah dia lakukan sama kamu, kalau bisa nantinya ketika dia menjalin hubungan kembali, entah itu dengan kamu lagi, ataupun dengan orang baru, bisa sukses, kayak gitu ya. Bisa sukses. Jadi intinya, ya udah, eh, untuk saat ini dia cuma bisa bersabar, gitu. Dan ya udah untuk saat ini tuh dia cuma bisa menghargai keputusan kamu untuk lebih menikmati hidup kamu sendiri dan sekarang juga ya udah karena kamu udah menikmati hidup kamu, dia cuma bisa juga menikmati hidup dia sendiri. Jadi jalan kalian itu udah beda kayak gitu ya dan Nine of Pentacles ini itu artinya ya dia menghargai keputusan kamu gitu ya. Entah ini siapa yang mengakhiri, tapi intinya ya udah dia menerima keputusan kamu untuk eh, mungkin kamu mau move on dari dia ya dia akan terima gitu. Mungkin kamu memang lebih baik atau lebih bahagia tanpa dia ya dia terima gitu. Jadi dia lebih memikirkan ya udah lebih memikirkan kebahagiaan kamu aja gitu ya. Kalau memang saat ini kamu masih tersakiti oleh aku gitu ya menurut dia tersakiti oleh aku ya ya udah aku akan juga fokus pada hidup aku kayak gitu dan aku melihat memang orang ini tuh kayaknya lebih tua dari kamu ya
lebih dewasa lah ya, paling nggak lebih dewasa. Terus orangnya itu sebenarnya banyak disukai atau menarik perhatian, menarik lawan jenis gitu ya. Dia ini sebenarnya banyak yang suka, lawan jenis itu banyak yang suka sama dia, dan karena mungkin karena dia itu orangnya modis ya. Terus dia ini juga orangnya pinter kayak gitu, juga orangnya mungkin dermawan dan apa namanya, apa tuh, dewasa kayak gitu ya. Looknya itu dewasa gitu ya. Jadi banyak yang suka sama dia ya. Looknya ya, look fisik kayak gitu, kayaknya dewasa gitu. eh Kalau secara kepribadian aku lihat, ya kalau kepribadian kepribadian gitu nggak ada sih menceritakan di sini kepribadian dia seperti apa. Tapi intinya looknya itu kayak anggun dewasa kayak gitu ya. Ya, anggun dewasa looknya ya, bukan kepribadiannya. Dan eh ya, maka dari itu orang-orang itu kayak, wah orang ini tuh kayak perfect gitu ya, bagus gitulah, bebet bibit bobotnya kayak gitu. Makanya banyak orang yang suka sama dia. Ya, eh jadi keputusan dia akan datang atau tidaknya ke kamu itu dia akan melihat dari situasi eh, berikutnya ya. Kalau misalkan kamu di sini menunjukkan bahwa kamu belum bisa move on dari dia, kemudian kamu belum juga punya pasangan untuk mengganti dia, dan aku rasa ketika dia udah bertekad, ketika dia udah bisa mengendalikan situasi, mengendalikan apa ya, apa sih ya, situasi ya. Intinya situasi kalian ini udah terkendali gitu ya. udah udah nggak marah-marahan lagi, udah nggak ada kebencian lagi, dan dia udah yakin, dia nggak ragu lagi sama kamu, dengan perasaan kamu juga dia udah yakin gitu, dengan perasaan dia juga udah yakin. Aku rasa memang ada niatan dia akan lurus jalan ke kamu lagi, balik ke kamu, datang ke kamu lagi. Nah, untuk sekarang dia itu karena di sini di chariot ya, jadi dia memang sedang berusaha untuk mengendalikan situasi gitu ya. Mungkin kan di chariot ini kan ada Sphinx ya, Sphinx, terus ini ada kereta, dia naik di sini, dia pengendaranya ya, pengendaranya. Jadi karena ini warnanya beda, jadi ada kemungkinan tuh kayak pemikiran yang berbeda, hati yang berbeda. Jadi udah kadangan tuh nggak seimbang. Jadi dia harus menyeimbangkan apa ini, mereka ini ya harus seimbang. Jadi ketika dia sudah menyeimbangkan, anggaplah ini situasi. Ya kayak kamu orang ini, kayak kalian ini, dia udah ke kanan, kamu udah ke kiri kayak gitu. Jadi kalau dia lihat nanti situasinya udah bisa terkendali ya, udah kamu kamu udah bisa ikhlas, kamu udah bisa menerima, kamu udah bisa memaafkan dia, kamu udah apa ya, nggak benci lagi sama dia, kamu udah apa ya, bisa legowo ya, membuka hatimu lagi untuk dia ya, dia mungkin akan bisa lurus datang ke kamu lagi, mengendarai the chariot ini ya ke arah kamu. Tapi kalau situasinya saat ini lagi beda arah, ya dia mencoba untuk menstabilkan dan menghargai apapun keputusan yang sekarang terjadi kayak gitu ya. Untuk sekarang memang aku lihat ya dia masih dilema ya, masih dilema eh untuk eh, untuk datang ke kamu lagi kah, atau menyatakan perasaan lagi ke kamu kah gitu, dia masih dilema karena dia masih ragu di sini. Banyak keraguan yang terjadi dari dia karena dia melihat situasi kamu yang udah beda arah, apa dia juga mungkin punya salah sama kamu, nggak termaafkan, dan memang secara finansial dia juga belum cukup untuk memenuhi semua nantinya untuk masa depan kalian kayak gitu ya. Jadi ya udah, dia menghargai apapun keputusan kamu sekarang kayak gitu ya. Jadi untuk sekarang seperti itu, eh ya memang dilema ya, dan dia memang sedang mengontrol ya, mengontrol apa, mengendalikan ya, dan
menerima semuanya yang ini ya, situasi ini terjadi kayak gitu, dan ya udah cuma bisa memantau gitu aja. Oke, aku rasa cukup dan mudah-mudahan kalian paham dengan penjelasan aku dari pembacaan tarot ini ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, kemudian Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi yang paling kuat di sini ada Pisces, ada Aquarius, dan ada Cancer. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dengan pembacaan ini, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Oke, aku rasa cukup. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.